Halo anak-anak, hari ini saya akan memberikan materi dan memberikan pelajaran kepada kalian mengenai struktur dasar dan tipe data bahasa C++. Jadi, dalam bahasa C++ ada yang namanya struktur dasar, ada juga yang namanya tipe data. Yang pertama, yang harus kita ketahui adalah struktur data. Jadi, di dalam C++ sendiri ada beberapa struktur data. Yang pertama adalah include IOStream. Ini adalah struktur data yang pertama. Kemudian yang kedua adalah integer main. Kemudian yang ketiga adalah isi dari integer main. Dan yang keempat adalah region zero yang biasanya berada di bawah sebelum penutup dari integer main. Nah, include IOStream sendiri adalah perintah yang dipakai untuk memasukkan sebuah library. Nah, jadi IOStream sendiri adalah library yang dapat memberikan fitur untuk menggunakan cout dan cin yang bisa kita gunakan di sini dan bisa kita gunakan di sini. Cout sendiri untuk melakukan output, sedangkan cin sendiri untuk melakukan input ke dalam sistem. Nah, kemudian struktur data yang kedua yakni integer main. Integer main adalah struktur fungsi yang mana struktur fungsi ini adalah fungsi default dari dev C++ itu sendiri, dari C++ itu sendiri. Jadi begitu anak-anak. Nah, integer main sendiri adalah fungsi utama yang nanti di dalamnya bisa kita isi dengan codingan-codingan seperti itu. Kemudian struktur data yang keempat yakni isi, dan isi coding ini bisa kita isi sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan contohnya di sini ya anak-anak ya. Di sini saya membuat sebuah coding untuk menghitung luas sebuah tabung gitu. Kemudian yang terakhir adalah region zero. Region zero sendiri itu berhubungan dengan kode integer main. Nah, untuk integer main sendiri itu kan adalah sebuah fungsi utama. Nah, sedangkan region zero ini untuk mengakhiri semua proses dalam program C++. Nah, region zero artinya kembalikan nilai ke 0. Jadi, sistem operasi yang menjalankan kode program ini nilai 0 akan mengembalikan nilai 0 apabila codingan ini berjalan dengan sukses. Seperti itu. Nah, di dalam sebuah coding C++ atau semua codingan C++ itu ada juga yang namanya aturan dasar kepenulisan kode program C++. Yang pertama apa? Yang pertama adalah perbedaan huruf besar atau kecil. Jadi nanti misalkan teman-teman membuat sebuah variabel, contohnya di sini adalah tinggi yang ditulis dengan huruf kecil semua, akan berbeda variabel apabila kita menuliskan satu variabel lagi yang mana T-nya besar. Jadi misalkan gini ya teman-teman. Tinggi, T-nya besar. Nah, jadi tinggi yang kecil semua dengan tinggi yang besar semua ini, tinggi yang T-nya besar ini, itu adalah sebuah variabel yang berbeda. Meskipun secara tulisan mereka sama, akan tetapi C++ itu salah satu cirinya adalah case sensitif. Jadi jangan sampai ada kesalahan typing sekecil apapun dalam sebuah pemrograman C++, karena itu nanti akan berpengaruh terhadap codingan. Nah, jadi itu aturan yang pertama, perbedaan huruf besar atau kecil dalam bahasa C++. Kemudian yang kedua,
yakni penulisan komentar dalam bahasa C++. Jadi dalam bahasa C++ itu kita bisa membuat sebuah komentar untuk membuat sebuah penjelasan. Contohnya seperti ini, kita ingin membuat sebuah komentar. Ini adalah program input. Nah, jadi tulisan ini adalah program input itu tidak akan nampak di layar atau tidak akan dibaca oleh sebuah sistem sebagai sebuah perintah, karena ini hanya sekedar komen ya, hanya sekedar komentar ya. Jadi tidak akan dianggap sebagai sebuah perintah. Nah, fungsi komen sendiri itu biasanya dipakai untuk membuat sebuah keterangan. Misalkan ini adalah program input, jadi di bawahnya ini adalah difokuskan untuk input. Nah, misalkan di sini nanti dikasih ini adalah penghitung. Seperti itu. Jadi nanti anak-anak tidak akan bingung ketika kalian melakukan coding yang sangat panjang. Jadi kalian gampang nanti kalau mau nyari, oh mana yang buat menghitung, oh mana yang buat input, karena kalian sudah memberikan komentar pada setiap prosesnya. Kemudian yang ketiga adalah statement dalam bahasa pemrograman C++. Jadi dalam bahasa C++, statement adalah sebutan untuk sebuah baris perintah. Setiap statement dalam bahasa C++ harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi gimana contohnya statement? Ini adalah statement ya. Float, rusuk, tinggi adalah salah satu contoh statement. Contoh lagi, ini ada cout, masukkan rusuk. Nah, ini juga statement. Nah, itu salah satu contoh statement. Lebih gampangnya statement itu bisa dianggap sebagai sebuah perintah ke sistem. Misalkan ini tadi. Betul. Kemudian yang keempat, ada keyword dalam bahasa pemrograman C++. Keyword sendiri mungkin anak-anak sudah tahu ya, keyword itu artinya kata kunci. Nah, kalau dalam bahasa C++ itu kata kunci yang menjadi dasar perintah bahasa C++. Keyword ini tidak bisa digunakan sebagai nama variabel ataupun nama sebuah fungsi. Jadi sebagai contoh di sini itu bisa kita lihat ya, ini ada main. Main ini atau integer ini adalah sebuah keyword. Jadi integer ini tidak bisa digunakan sebagai nama variabel atau nama fungsi. Kemudian ada juga di sini float. Float itu kan salah satu tipe data. Nah, tapi dia juga termasuk ke dalam sebagai keyword. Nah, dia itu tidak bisa digunakan sebagai nama variabel. Jadi float itu tidak bisa digunakan sebagai nama variabel seperti itu. Kemudian yang kelima adalah identifier. Nah, identifier sendiri adalah nama untuk menandakan sesuatu sepanjang kode program, atau cara gampangnya adalah pemberian nama pada variabel. Contohnya di mana? Ini dia, float rusuk. Nah, rusuk adalah sebuah identifier seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita belajar mengenai variabel. Pengertian variabel dalam bahasa C++. Variabel adalah penanda identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Secara teknis, variabel merujuk ke sebuah alamat di memori komputer. Ketika kita membuat sebuah variabel, satu slot memori akan disiapkan untuk menampung nilai tersebut. Setiap variabel memiliki nama yang dipakai sebagai identitas variabel. Sesuai dengan namanya, isi variabel bisa berubah sepanjang kode program. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, salah satu contohnya variabel adalah rusuk, tinggi, luas, volume. Nah, rusuk nilainya bisa diisi sesuai dengan keinginan kita. Tinggi pun sama.
Tapi di sini ada yang namanya variabel yang sudah dideklarasikan isinya. Seperti itu. Jadi sekian pembelajaran dari saya hari ini. Jangan lupa belajar lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jangan lupa belajar.